Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta lebih memfokuskan pada Puskesmas. Topik kali ini yang kita bahas adalah tidak mendeskripsikan secara teknis apa saja kebijakannya, bagaimana cara pelaporannya, ya, tetapi lebih kepada kebijakan secara general, alur data, kemudian berbagai evaluasi dan publikasi terkait dengan kondisi-kondisi terhadap pencatatan dan pelaporan di Puskesmas yang bisa kita ambil dari publikasi-publikasi di Google Scholar. Jadi untuk memahami lebih detail terkait dengan teknis pencatatan dan pelaporan, saya minta Bapak Ibu secara mandiri untuk melakukan penelusuran pada puskesmas dan dinas terkait. Ya, itu topik kita kali ini. Baik, saya akan mulai dengan membuka pembahasan ini menggunakan sebuah presentasi yang saya dapatkan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dengan judul Pelaporan Program melalui Aplikasi Komunikasi Data atau KOMDAT diistilahkan. Jadi di sini lebih ditekankan pada bagaimana penguatan ya SIK, bagaimana penyelenggaraan data, pemantauan dan pengembangan komunikasi data. Lagi-lagi saya tidak akan secara detail membahas slide demi slide, tetapi akan mencoba memetik dan mencari beberapa konteks yang terkait dengan topik bahasan kita kali ini. Nah, jadi disampaikan oleh Pusdatin bahwa untuk penyediaan data dan informasi di Departemen Kesehatan ada berbagai tantangan di mana governance-nya masih lemah, masih ada fragmentasi, kemudian manajemen data pun masih lemah, sehingga pengambilan keputusan pun menjadi tidak kuat atau alias lemah. Kemudian ini berupa jejaring bagaimana optimalisasi aliran data dan bank data, dan jangan lupa juga Kementerian Kesehatan di sini sebagai center, ya kaitannya dengan lintas sektor, masyarakat, dinas kesehatan provinsi, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada jejaring puskesmas, ada dinas kesehatan provinsi, kabupaten, ada juga jangan lupa BPJS Kesehatan. Jadi bayangkan bagaimana riuhnya sistem informasi data di Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan kita. Ini ya lagi-lagi untuk penguatan SIK harus ada optimalisasi aliran data yang bagus. Kemudian di Fasyankes pun juga harus jelas bagaimana sistem informasinya. Kemudian penataan melalui pembenahan SP2TP, ya, jadi dimulai dengan berbagai kondisi, ya, sehingga dari sejarah tentang adanya SP2TP, ya, tahun 81 ke tahun 94 di sini, ya, ada SP3. Ya, sistem pencatatan pelaporan puskesmas di Jabar dan Banten.
kemudian berbagai upaya kurang komprehensif sehingga muncullah SP2TP revisi tahun 2015 dengan SP2TP elektronik. Ya, ini berbagai alasan, nanti silakan Bapak Ibu telusuri dan baca kembali kenapa SP2TP perlu direvisi. Ya, beberapa alasannya karena fragmentasi data, pergeseran peran dan fungsi puskesmas mulai tahun 2014, serta peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan. Jadi berbagai aspek legal juga disampaikan di sini dan rencana implementasi pencatatan dan pelaporan itu sendiri. Kemudian ini ya aplikasi komunikasi data atau Komdat, nanti saya coba tunjukkan ya, dan integrasinya. Jadi sebenarnya dari segi konsep tentang integrasi data sehingga menjadi bank data kesehatan sudah sangat baik konsepnya menurut saya. Dari rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, apotik, ya, praktek perawat yang belum terintegrasi, ya perlu segera diintegrasikan, sehingga ada health information exchange antara semua komponen ini, ya, termasuk dengan BPJS Kesehatan. Sehingga data dikumpulkan, masuk ke bank data, dan data nanti bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ya, we have to speak with data. Itu esensi dari pencatatan dan pelaporan. Karena tanpa didukung oleh data yang kuat, lagi-lagi pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan dengan baik. Ya, ini secara teknis bagaimana integrasi data, ini sangat teknis di bidang IT. Kemudian di sini ada berbagai landasan hukum ya terkait dengan kenapa data itu harus diintegrasikan. Kemudian Komdat. Nah, ini Komdat itu komunikasi data, ini juga ada dasar pengaturannya, Undang-Undang Kesehatan dan PP tentang Sistem Informasi Kesehatan. Ya, penyelenggaraan komunikasi data dan SIK dalam SIK terintegrasi bertujuan untuk, nah ini ada 3, menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses data kesehatan prioritas dan muatan data lainnya, mengoptimalkan aliran data kesehatan, dan mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Jadi sudah sangat bagus dari segi konsep kebijakan terkait dengan aliran data kita. Ya, jadi penyelenggaraan komunikasi data dilakukan melalui PMK nomor 92 tahun 2014, pasal 10, 11, dan 12 ini sudah diatur. Kemudian ini juga alurnya, apa bedanya Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Pusat dengan masing-masing tanggal deadline sudah ada. Ya, ini berupa deadline yang sudah diatur sedemikian rupa dalam periodisasi, kemudian bagaimana penyelenggaraannya, pertahapan juga sudah ada di sini. Nah ini aplikasi Komdat yang ada di kemkes.go.id, seperti tadi disampaikan, salah satu fungsinya adalah untuk data agar bisa dipergunakan. Seperti ini saya coba akses Komdat kita meskipun agak sulit, masih karena loading di sini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti kalau mau mencari beberapa data terkait dengan konteks dan kondisi kesehatan, silakan coba di Komdat ini, apakah masih berfungsi apa tidak. Ini hari ini nge-freeze ini copyright tahun 2013. Jangan-jangan sudah diganti ya. Tapi silakan nanti dicek kembali. Itu terkait dengan aplikasi Komdat, kemudian modulnya seperti ini, kemudian di daerah itu sudah ada data kesehatan prioritas, pemantauannya bagaimana, umpan balik, dan sebagainya sudah ada di Pusdatin ini yang dilaporkan sampai dengan tahun 2015, 4 tahun yang lalu.
Nah, sekarang tugas Bapak Ibu semua adalah coba telusuri. Ya, ini tidak usah dikumpul tugasnya, tetapi coba lakukan penelusuran, ditelusuri ke puskesmas, ke dinas kesehatan, sejauh mana ya aplikasi terkait dengan pencatatan dan pelaporan ini dilakukan dan apa saja hambatannya. Nah, itu juga menjadi salah satu topik yang bisa diangkat melalui sebuah penelitian sebenarnya. Ya, ini terkait dengan yang sudah disampaikan Pusdatin. Nanti Bapak Ibu silahkan baca kembali lebih detailnya. Sekarang saya lanjut dengan publikasi data terkait dengan pertanyaan saya tadi, sejauh mana sih SP2TP pencatatan pelaporan itu mengalami hambatan, mengalami revisi, dan kondisi saat ini seperti apa. Nah, jadi ada 2 publikasi yang saya dapatkan dari Dompu maupun dari Padang. Ini contoh, kita ambil ya contohnya. Yang pertama kita mulai dari Dompu dulu ini. Ya, ini di Dompu sudah ada sebuah publikasi dari mahasiswa kesehatan masyarakat di UAD Yogyakarta. Ini disampaikan bahwa Simpus dan SPT Simpus telah dikembangkan di berbagai jajaran, ya, dan di mana dikatakan berdasarkan SK Menkes tahun 63 tahun 81 tentang SP2TP itu dilakukan pelaporan data umum sarana tenaga dan upaya Yankes. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sampai dengan berbagai kondisi SP2TP sampai dengan publikasi ini dilakukan. Ini menarik sebenarnya. Nah, ini dikatakan penelitian ini adalah this research is a qualitative descriptive. Ya, dan dipublish oleh mahasiswa. Ini Bapak Ibu juga bisa kritisi nanti artikel ini apakah sudah tepat penggunaan istilah-istilah untuk penelitian kualitatif. Kemudian kita lanjut, itu sudah di pendahuluan. Kemudian ada feedback juga sudah disampaikan di sini. Bagaimana SP2TP dilaksanakan juga ada informasinya. Kemudian, nah ini, kalau kita kritisi dari sudut pandang penelitian, ini hati-hati dengan penggunaan istilah objek penelitian, subjek penelitian. Ya, ini sesuatu yang memang kita hindari, apalagi kita menggunakan metodologinya adalah kualitatif. Ya, nanti juga di bawah tertulis ada kata responden dan lain sebagainya, padahal sebenarnya untuk kualitatif kita mengurangi penggunaan istilah responden, lebih bagus gunakanlah partisipan. Ya, meskipun responden sebenarnya juga ada beberapa ahli mengatakan itu boleh dipergunakan untuk penelitian kualitatif, tapi kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan istilah partisipan. Baik, ini dilakukan di Dompu, ya, bagaimana hasil pencatatannya, ya, bahwa wawancaranya dilakukan dari berbagai jenjang, kemudian pelaporannya juga sudah dilakukan. Nah, ini di dalam pelaksanaan dilaporkan berdasarkan wawancara dengan partisipan bahwa pelaksanaan SP2TP di tingkat puskesmas adalah diketahui bahwa hal tersebut cukup membantu untuk pengumpulan data meskipun dikatakan masih ada berbagai masalah di dalam pelaksanaan SP2TP tersebut, ya, di mana mereka sudah mengirimkan secara tepat waktu, kemudian sudah dilakukan pengawasan, ya, dan selanjutnya ada beberapa hal yang oleh peneliti digarisbawahi di sini, baik sebagai pencatatan, pelaporan, pelaksanaan, pengawasan, dan terakhir dia tutup dengan simpulan dan saran. Jadi
SP2TP di Dompu masih manual, ini kemudian pelaporannya dikatakan sering mati lampu, tidak ada buku petunjuk, sulit transportasi, tidak ada honor, dari segi pelaksanaannya belum lengkap, kemudian pengawasannya tidak membantu dalam kelengkapan laporan yang dikirim puskesmas dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari penelusuran ini dapat kita ketahui bahwa SP2TP ya yang tadi kita bahas, ini adalah publikasi tahun 2013 ya, 7 tahun lalu kurang lebih, bahwa 7 tahun lalu di Dompu itu masih ada masalah. Nah, menarik sekarang untuk kita evaluasi pada zaman tahun 2020 ini, di mana teknologi sudah berkembang dengan pesat, masihkah ada masalah-masalah seperti ini? Nah, silakan dipikirkan sebagai sebuah hal yang bisa dikaji lebih dalam melalui proses penelitian. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang disampaikan tadi honor tidak ada, lampu sering mati, dan lain sebagainya itu tahun 2013. Ya, 7 tahun yang lalu. Sekarang coba kita klarifikasi dengan data yang lebih terkini, terupdate di Padang. Ini dipublikasikan lebih baru dari 2013, ini tahun 2019 malah, Jurnal Kesehatan Andalas, jadi cukup baru ini. Coba kita lihat dari segi abstrak, ya, bahwa SP2TP merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan puskesmas secara terpadu dengan konsep wilayah. Namun, 40% puskesmas yang menyederhanakan SP2TP tidak tepat, dan sekitar 70% dari seluruh laporan yang dikirim puskesmas kurang lengkap dan diragukan keakuratannya. Nah, ini sebuah kritik yang luar biasa sebenarnya terhadap SP2TP, meskipun tadi dari Pusdatin yang kita bahas sebelumnya, sudah sangat ideal mereka merancang sistem aliran data dengan Komdatnya. Nah, tapi kenyataannya tahun 2018 dievaluasi masih ada berbagai hambatan. Jadi hasilnya dikatakan belum optimal karena, nah ini yang penting ini, masih kurangnya tenaga terlatih, sarana prasarana juga kurang memadai. Jangan lupa Bapak Ibu, pada saat pembahasan tentang penelitian kualitatif ya semester lalu kita membahas tentang transferability pada konteks penelitian kualitatif. Nah, ini perlu Bapak Ibu pikirkan untuk mengaplikasikan teori keperawatan atau metodologi keperawatan kualitatif, riset kualitatif, kita hubungkan dengan konteks sekarang. Coba Bapak Ibu refleksi dengan membuat konteks transferability. Kira-kira dari Kota Padang tahun 2018, coba refleksikan dengan apa yang Bapak Ibu bisa amati di konteks puskesmas yang ada di Indonesia. Apa betul ada refleksi masih adanya masalah dalam SP2TP di puskesmas terdekat Bapak Ibu? Ya, apakah masih ditemukan petugas-petugas SP2TP kurang terlatih? Nah, itu yang namanya refleksi dengan Bapak Ibu mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Selanjutnya, silahkan didalami lebih lanjut tentang artikel-artikel ini, dan nanti kita akan lakukan sesi diskusi untuk membahas hal-hal terkait dengan SP2TP atau pencatatan dan pelaporan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Nah, demikian pengantar kuliah ini. Selanjutnya, sekali lagi saya minta Bapak Ibu melakukan 2 hal. 1, penelusuran lebih lanjut tentang pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, melakukan kritik terhadap apa yang ada dan merencanakan apa sih yang bisa dikembangkan dari kondisi-kondisi saat ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Terima kasih.